Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, telah bergabung dari luar studio Direktur Tindak Pidana Khusus Barreskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan. Selamat malam Pak Wisnu. Selamat malam Mbak Sylvia dan Mas Kevin. Baik, Pak Wisnu, tadi kan dirilis Indra Kents mengatakan tidak ada niatan untuk menipu dan sebagainya. Tapi kalau dari hasil penyidikan Polri sementara bagaimana kesimpulannya? Jadi begini Mbak Sylvia, dalam proses kegiatan penyidikan yang kita ungkap bahwa kegiatan tersebut tentunya sudah direncanakan dari awal bahwa kegiatan binomo ini dilakukan secara sadar dan dia mengakui bahwa dia adalah seorang afiliator. Awal proses penyidikan, saudara Indra Kents tidak mengakui bahwa dia adalah seorang afiliator. Beliau mengatakan dia hanya seorang pemain saja. Namun setelah Polri berhasil melakukan penyidikan lanjutan dengan pengumpulan barang bukti, keterangan saksi ditambah petunjuk, dinyatakan bahwa seorang Indra Kents adalah bukan seorang pemain, tetapi adalah seorang afiliator. Dalam proses penyidikan ini kami pun tentu tidak berhenti sampai di Indra Kents. Kami bekerjasama yang sangat erat dan sangat baik dengan teman-teman dari PPATK, sehingga kami mendapat informasi terkait dengan aliran dana. Ini yang kita kejar. Jadi menurut kami penyidik secara kontinu melakukan tracing aset kemana saja uang tersebut berada, baik di dalam dan di luar negeri. Kami sudah melakukan proses beberapa penyitaan barang bukti, baik berupa mobil, kemudian rumah, tanah, dan uang. Dan kami tidak berhenti di situ, kami juga mencari aset lainnya yang kami juga ada di luar negeri. Tentunya kami terus menggandeng PPATK untuk men-tracing aset di luar negeri, dan kami mendapat informasi ada beberapa aset uang di luar negeri yang tentunya akan kami buka dan kami ungkap selanjutnya. Samping itu juga kami lihat Mbak Sylvia, Indra Kents tidak berdiri sendiri. Ada orang di balik itu. Ini yang kita akan ungkap beberapa waktu akan datang untuk mengungkap siapa sih di balik Indra Kents. Karena Indra Kents adalah bukan orang seorang, tetapi dia dibantu oleh beberapa orang yang akan kita ungkap mungkin dalam minggu akan datang. Baik, Pak Wisnu, tapi apakah memang betul proses penyelidikan ini terhambat dan bahkan mungkin terganggu begitu dengan Indra Kents yang berusaha untuk menyembunyikan asetnya? Polri atau penyidik tidak ada hambatan. Itu adalah salah satu keuletan, ketelitian, kemampuan, dan profesionalisme Polri. Jadi dalam rangka kegiatan proses penyidikan tentunya Polri melakukan beberapa kegiatan untuk mengungkap perkara tersebut. Karena kami yakin bahwa ada jejak digital dalam kegiatan pemindahan rekening atau pemindahan uang maupun barang bukti lainnya. Kami tentunya selalu untuk mengungkap segala permasalahan yang ada di Indra Kents. Awalnya memang sulit, tetapi dengan keuletan dan dukungan dari teman-teman dari PPATK dan OJK, kami bisa membuktikan bahwa seorang Indra Kents dapat dibuktikan sebagai pelaku afiliator. Baik, Pak Wisnu, hasil analisis dari PPATK kan menyebutkan katanya pemilik binomo ini ada di Kepulauan Karibia, Pak. Nah, apakah kepolisian sudah menyelidiki siapa sebetulnya pemilik binomo ini, tepatnya sedang berada di mana? Ya, kami tentunya bekerja sama dengan teman-teman dari PPATK. Memang disampaikan bahwa binomo tersebut ada di luar negeri. Tapi kami yakin bahwa ada binomo yang ada di Indonesia. Kenapa demikian? Kami lihat dari payment gateway-nya itu dari Indonesia. Kemudian para korban pun mengirim uangnya melalui rekening di Indonesia. Artinya ada di Indonesia dulu. Ya, nih. Nanti kita ungkap dulu siapa sih di balik Indra Kents ini. Yang sebentar lagi kita akan ungkap orang-orang yang bermain di sini. Nanti setelah itu baru kami pun bekerjasama dengan polisi luar negeri untuk melihat transaksi keuangan yang ada di luar negeri. Kami terus berkontinu, Mbak, bergerak terus untuk bisa mengungkap pelakunya dan mencari sebanyak-banyaknya barang bukti yang menjadi yang merupakan korban dari para korban tersebut. Total aset yang dimiliki oleh Indra Kents ini sebetulnya berapa, Pak Wisnu? Kalau lihat data rekeningnya cukup besar ya Mbak ya, artinya cukup besar, bukan saja 50 miliar, mungkin bisa sampaikan ya lebih dari itu.
Kami mengumpulkan terus Mas data itu, dan tentunya kami sudah bisa melihat bahwa ada beberapa aset yang bisa kita sita dalam waktu depan lagi, ada uang yang bisa kita juga sita, dan masih banyak lagi barang bukti yang akan kita telusuri sesuai dengan bantuan dan inquiry dari teman-teman PPATK. Oke, Pak Wisnu, terakhir waktu itu kan sempat disebutkan ya kalau Indra Kents ini berusaha untuk mengalihkan, memindahkan uang di sisa rekeningnya itu ke tempat yang lain. Apakah sudah diketahui kemana, Pak? Iya, tadi sudah saya sampaikan. Kami mencari terus, ya. Tidak masalah menyembunyikan. Kami punya metode dan teknik penyidikan yang baik, artinya kami bisa melihat tracing asetnya, karena semua kegiatan transseluler itu tentu ada digitalnya, ya. Ada riwayat digitalnya. Kita bisa ungkap nanti, ya, dalam waktu dekat ini bersama-sama dengan PPATK dan dengan OJK dan teman-teman lainnya. Pasti kita ungkap dalam waktu dekat ini. Baik, kita tunggu nanti pengungkapan selanjutnya. Terima kasih Pak Wisnu Herman telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak Wisnu.